Oke, suara saya bisa kedengaran jelas teman-teman semua? 好的，真抱歉，因为今天晚上我在外面所以不方便开那个摄像头。Jadi karena saya lagi di luar ya, teman-teman semua, jadi saya nggak buka kamera, izin untuk tidak buka kamera ya. Semoga suara saya tidak terganggu ya. Oke, 因为我来不及回家了，所以我就在外面。Karena memang saya nggak keburu pulang, jadi saya pikir ya sudah di luar saja, ya. 好，同学们，大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada makan？大家这个星期都过得好吗？teman-teman minggu ini melewatinya dengan bagaimana？ Oke，好，大家可以和我分享，teman-teman boleh berbagi dengan saya di kolom chat ya。好，我看到有一些同学已经把大家的情况写在我们的评论区。Jadi saya lihat ya, beberapa teman-teman kita sudah tulis responnya di kolom chat. Nanti saya bacain sambil saya share screen dulu bahan kita untuk malam ini ya. Oke.我这边下大雨了，大家那边怎么样？di sini saya hujan gede ya. 然后大家那边怎么样？teman-teman di sana bagaimana？我觉得应该大部分都是下大雨，对不对？Saya rasa ya semuanya harusnya hujan ya teman-teman ya. 因为我们已经进入雨季了，karena kita memang sudah masuk pada musim hujan。好的，我们上星期是到哪了？我记得是到了生词，对吧？Jadi minggu lalu terakhir kita sampai di kosakata，对吗？Sebentar, saya share dulu bahan kita ya. Coba kita lihat ya, terakhir kita minggu lalu sampai di mana? 对，到了生词，对吧？好的，来，我先看一下大家给我写的是什么。Sebentar ya, saya coba lihat teman-teman tulis apa nih ke saya ya, berbagi tentang 今天下午大家用餐了吗？然后大家过得怎么样啊？Jadi kayaknya itu pertanyaan sering banget ya, sampai teman-teman sudah hafal. Oh, langsung pasti nanya ya, udah makan belum? Terus apa kabarnya gitu ya? Oke, baik. 下雨了是吧? Betul ya, 下雨. Ibu Meiska tadi bilang, oh hujan gitu ya, Laoshi ya. Oke, baik. Nah, 下雨了, yu-nya pakai yu ya, Ibu ya. Mungkin tadi ketikannya terlalu cepat, jadi ada karakter yang salah kepilih. 等一下. Jadi 下雨, 我找一下空的地方. Bentar ya, saya coba cari tempat kosong. Oke. OK，好，看一下，下雨雨nya nada 3 gitu ya, terus yu gitu ya, tapi bacanya mulutnya setengah bulat. 下雨。好，ada Jennifer 老师晚上好，谢谢你，晚上好，大家晚上好，下午好都可以，一样的，sama ya。OK，再来是谢谢大家，katanya jelas semua ya，很清楚，对吧？清楚，jelas ya。lain kali teman-teman boleh ganti jelasnya dengan kosakata 清楚。等一下，jelas ya. Jadi biar teman-teman mau nggak mau hafal gitu ya. Oh, kosakata jelas itu adalah 清楚。清楚。
Kadang-kadang cu ini dibaca nada 5, jadi nggak terlalu masalah ya. Dia aslinya nada 3. Tapi kalau misalnya kadang-kadang orang bacanya cing cu, cu-nya dibaca nada pendek ya. Cing cu, artinya jelas, clear. OK，再来，我再看一下，kata Pak Amin 用餐了，OK 呀，谢谢 Pak Amin 呀，都能听到。下雨了，对对，Pak Amin tadi ketikan huruf Mandarinnya sudah benar ya，下雨，雨nya hujan，下 turun ya。OK，Ibu Linda 说好了，就是吃了是吧？maksudnya sudah makan，吃了ya。Mungkin boleh dijawab dengan sudah makan artinya 吃了，sudah makan ya。Kalau belum apa？还没呀，还没有的意思sama ya, masih belum. Jadi teman-teman kalau mau jawab singkat kira-kira 2 ini ya konteksnya ya. Jadi sudah makan 吃了 atau mau pakai 用了用餐的用也可以用了. Di sini 用nya artinya sudah makan karena kita dari 用餐的用. 然后还没 berarti belum, masih belum ya. 还没nya lebih umum, boleh konteks apapun. Misalnya 大家复习了吗 artinya apa? 大家复习了吗 artinya apa? Teman-teman sudah review belum gitu ya? 大家复习了吗 terus teman-teman jawab saya 还没就是masih belum ya. Jadi 大家复习了吗 Oke ya, mungkin teman-teman lagi ketik artinya belum masuk. 大家复习了吗 Oke ya, 大家复习了吗 artinya teman-teman sudah review di rumah. Oke, teman-teman mungkin bilang, oh 老师还没. Jadi 还没 itu belum, boleh konteks apapun. Dia umum banget ya. Oke, 再来. 我再看一下啊. Saya lanjut berikutnya, saya bacain berikutnya. 等一下，等一下. Oke ya, saya scroll ke atas dulu. Tadi sampai di 好了 Ibu Linda 呀，谢谢你。再来，没问题，对吧，把阿弟呀？刚才我跟大家说，真抱歉，我在外面，可能大家听到的声音会很不清楚。Mungkin juga tidak terlalu jelas, 因为saya di luar ya, jadi teman-teman jawabin, oh 没问题，没问题, pakai WEN ya Pak ya. Mungkin tadi ketiknya salah pilih, tapi mungkin Bapak tahu gitu ya, 没问题。好，再来是过得很忙 kata Ibu Yuni ya. Oke, bagus ya. Udah bener 过得很忙 jadi melewatinya dengan sangat sibuk. 我觉得应该大家都会比较忙 gitu ya. Saya rasa teman-teman akan lebih sibuk 因为已经回到了正常对吧？已经回到了正常。已经itu sudah 回到 itu balik gitu ya. 正常 itu adalah normal gitu ya. Jadi kayaknya sudah pada back to normal. 好的，大家有没有抄下来 mungkin saya terpaksa harus menghapus supaya saya cukup untuk tuliskan misalnya现在已经回到了正常 sekarang sudah balik ke normal. Sudah? 好了吗？ Kalau sudah, saya mau hapus. Ini nggak bisa balik soalnya. Halo, oke, baik. Kalau gitu saya hapus dulu. 我们可以说 kita boleh bilang ya, 现在已经 sudah 回到 balik ke gitu ya, 回 balik pulang 回到正常 回到了正常 sudah back to normal gitu ya, 回到了正常正常 itu adalah normal 正常 normal ya. 现在 sekarang mungkin teman-teman sudah tahu, 已经 itu sudah kembali gitu ya, 回到了正常。好的，再来 kita lanjut ya berikutnya. 我再看一下。
过得很忙，我还没吃晚饭. Oke, Ibu Judi, formatnya juga sudah benar. Jennifer juga benar ya. Xiayu, huruf Mandarinnya juga benar ya. 一天很忙, 一天 pakai T-I-A-N ya. Memang kita bacanya T-I-E-N gitu ya. Tapi spellingnya adalah tian, sehari gitu ya. Sehari sangat sibuk ya, seharian gitu ya. Kalau seharian, 我们说整天 seharian. Kalau 一天 itu satu hari. Maksud ibu mungkin sepanjang hari gitu ya. Nah, kalau sepanjang hari, ibu boleh bilang 整天都很忙 gitu ya. Oke, pakai 都很忙, sangat sibuk. Jadi sibuk sepanjang hari namanya 整天都很忙. 整天 ini artinya sepanjang hari. Oke, 好的，再来继续啊，kita lanjut ya. 用餐了，kata Ibu Nani ya. 老师吃晚饭了吗？我吃了，谢谢您。我也用餐了啊，saya juga sudah. Kata Ibu Judi juga ya, 我很忙。对对对，我知道大家都很忙，pastinya teman-teman sudah mulai sibuk ya. 好的，再来，现在外面正在下大雨。Ibu Nani kurang siap ya. Jadi tambahkan kata kerja. Kalau 大雨 itu adalah kata benda. 大雨 itu hujan besar, tapi dia adalah noun. Jadi ibu perlu tambahkan 现在外面正在下大雨. 下大雨 itu turun hujan besar ya. Jadi perlu kata kerja 下。好，再来，我也很忙哦，大家都很忙。好的，ini ada Jennifer ya. Pak John bilang 这里也是下雨. Oke, 这里nya li-nya pakai li Pak, nggak usah e ya. Jadi 这里Z-H-E-L-I gitu ya, 这里. 这里 di sini. Sama dengan 这儿 boleh, artinya di sini ya. Di sini juga turun hujan, tapi formatnya sudah benar ya Pak. 这里很热 kata Ibu Linda ya. Ibu Linda 在哪儿？这里很热 katanya panas ya. Oke, 大部分都下大雨啊. Kebanyakan tuh turun hujan ya. Oke. 再来 Ibu Nana 说这周我在家里放假，不要去上班。不用还是不要？ Kalau 不要 itu nggak mau, kalau 不用 itu tidak perlu. Ya, jadi beda ya. 不要 itu tidak mau. Kalau 不用 itu tidak usah. Ya, 不用 tidak perlu, tidak usah. Jadi yang mana Bu? Tidak mau karena keinginan sendiri tidak mau. Tapi kalau tidak perlu berarti memang kantor bilang, oh ya udah kemarin sudah lembur, jadi ini tidak perlu masuk gitu ya. Nah, kalau 不要 tidak mau. Oke, 再来我们继续啊。Ibu Meiska, ya betul sampai nomor 10. Oke ya, kosakata ya. 好的，谢谢您。再来在这里也下雨. Betul, Ibu Rita, formatnya juga sudah benar. Ibu Katarina, 晚上好，晚上好。万隆也在下雨。OK， 谢谢 Ibu Lili. Formatnya juga sudah benar. 再来Ibu Katarina 问我，老师您还在办公室吗？没有，我今天没有去公司，但是我在外面，来不及回家了。Ya, jadi saya di luar tadi molor coachingnya, jadi nggak bisa keburu pulang ke rumah ya. Oke, 谢谢您的关心。再来，Ibu Fu Junjung 说，我用餐了，我的晚餐很简单，只有一碗猪手。猪手是什么？tangan babi. Sorry ya, saya artikan dari kalimat yang tertulis. Oke, jadi kata Ibu Fu, makan malamnya simple banget, hanya semangkok. 这个是猪手是什么？Oke ya, kalau arti dari kosakata yang Ibu ketik, ini tangan dan daging babi gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ibu Rita 说，老师，我已经吃了，吃米饭和鸡蛋。Oke, bagus. Spellingnya terus sama formatnya sudah benar ya. 好的。Ibu Rita 说，我还没复习老师，因为我的工作很忙。Oke, formatnya juga sudah benar ya. Ada kalimat dari Xiaomi.
在这儿从刚才小明ada kurang 刚才 gangnya perlu ada cai gitu ya. Dari tadi 从刚才到现在还在下大雨 kurang cai ya 刚才 刚才itu baru tadi gitu ya. Kalau kang itu barusan. Ya, nanti kita akan bahas di grammar sih. Gak apa-apa ya. Nanti kita reviewnya di grammar. 再来是Ibu Meiska, 我复习了一点。好的，好的，谢谢您 udah review ya di rumah ya. 再来 saya lanjut berikutnya. Oh, 预祝中秋节快乐。谢谢Ibu Rita ya sudah ucapin apa festival mooncake gitu ya. Mid Autumn Festival. 好的，谢谢您。Pakai 预祝 juga sudah benar karena memang baru besok ya. Jadi ini mengucapkan lebih duluan. 同学们，坦白说，大家能听清楚吧？因为我拼命的在讲，这边的声音真的很吵。Jadi ini saya berjuang ya, apa melawan suara sekitar. Cuma kalau teman-teman bisa kedengaran jelas, ya sudah, nggak apa-apa ya. Jelas ya, 好吧? Kalau gitu saya lanjut ya. Baik, 再来是Yunita gitu ya. 我从公司刚到我家. Kalau Yunita kelebihan cai gitu ya. Kalau tadi Xiaoming kekurangan cai, kalau Yunita ini kelebihan cai. Mungkin saya nggak jelasin grammarnya secara lengkap. Tapi nanti kita bahas di bagian grammar. Saya memang ada kasih penjelasan kang ke kang cai gitu ya. Baik, saya lanjut dulu. Puyung gitu ya. Puyung pakai YONG ya Bu. Yang ini ya, yang saya centang. Baik, kita lanjut. Oh, Ibu Linda 在巨港，巨港很热. Oke, baiklah ya. Di Palembang katanya ya, Palembangnya sangat panas. Baik, 好的好的。好，再来ada Marvel. 我这边正在毛毛雨. Sama Marvel perlu tambahin sia. Ya, sia kata kerja gitu ya. Mau itu kata benda, gerimis ya maksudnya gitu ya. Jadi perlu tambahkan sia, artinya masih turun gerimis gitu ya. Jadi perlu tambahkan sia. Itu koreksi dari saya lanjut dulu ya. Ya, Kang Cai itu tadi dia adalah kata kerja, keterangan waktu. Kang Cai itu keterangan waktu, barusan Kang itu adverb ya. Jadi dia adalah partikel. Nanti kita bahas di grammar. 好，好吧。Beres ya. Jadi 谢谢大家的反应 ，Thank you juga buat responnya. 我真的好不容易集中精神 gitu ya. Ini benar-benar nggak mudah untuk fokus, 但是没关系，只要大家能听清楚就好了。nggak apa-apa, 只要 penting gitu ya. Yang penting asalkan 大家能听清楚, semuanya bisa dengar jelas, ya sudah, worth it gitu ya. 都值得 worth it. 好的，ini sudah, saya mau ke kosakata yang terakhir kita belum selesai. 这个好了吗？好了, ya oke, baik ya. Jadi tadi saya baca teman-teman mungkin sudah screenshot. Ini saya akan hapus biar nggak terlalu banyak ininya ya, coretannya di grammar. Oke, baik. 来，我们看一下啊，最后呢是到了生词，对吧？我看一下。等一下啊，看看的才和旧。57对吧？halaman 57 ya. 好的，kalau gitu 到了第10，我们到了那个数字ya, angka, benar ya? Jadi kita terakhir sampai di angka. 好的，谢谢Ibu Cindra ya, 不客气。
辛苦了啊，不会不会，别这么说呀，nggak apa-apa ya, jangan berkata demikian ya, 别这么说，没事的，没事啊。再来我们看一下生词好吗？kosakata nomor 10 ya terakhir ya. Jadi saya ingat kemarin kita latihan, oh baca angka gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman kita akan lanjut ke penjelasan nomor 11. Nah, teman-teman boleh lihat ke materi masing-masing karena saya akan share file yang berbeda. Jadi file yang berbeda yang biasa saya buat tulis-tulis ya. Oke, 大家准备好了吗？大家准备好了吗？ Sudah siap? 好了，OK，baik. Kalau gitu saya langsung share file yang satu lagi. 等一下，好吧，我们看一下第11, kita lihat nomor 11 ya. 11是其余. Oke, 其余 ini mungkin juga kosakata yang baru ya, baru dapat di lesson ini. 其余 itu artinya sisanya. 余就是我们说 dia lengkapnya adalah 剩余. 剩余 itu adalah sisa. Nah, terus mungkin teman-teman masih ingat yu ini kita pernah dapatkan di mana? Dulu kalau Imlek kita suka bilang nian nian you yu. Yu-nya ini adalah yu sisa. Sisa itu maksudnya berkelimpahan sehingga nggak habis-habis gitu ya. Jadi kita bilang setiap tahun selalu berlimpah, nggak pernah habis lah gitu ya, selalu berlimpah. Makanya yu ini dia gini, yu ikan. Jadi orang tuh percaya kalau Imlek itu mesti makan ikan karena ini melambangkan ada sisa, padahal huruf Mandarinnya berbeda. Cuman teman-teman bisa lihat pininnya sama gitu ya. Nih, kita klik pininnya sama ya. Tapi yang bawah ini adalah ikan. Yang ini ikan ya. Jadi teman-teman paham bahwa oh ternyata orang Chinese itu suka ambil nada yang sama gitu ya untuk oh ada lambang yang sama gitu ya kira-kira begitu. Makanya kenapa Imlek kita makan ikan gitu ya. Jadi mungkin sesudah ini teman-teman kalau lagi Imlek semua berebutan gitu ya makan ikan supaya setiap tahun selalu berlimpah gitu ya. Oke, baik kita lanjut. Ci-nya adalah kata bantu, dia adalah partikel teman-teman ya. Jadi ci kita bilang sisanya, ci. Oke, lanjut. Kita ke berikutnya ya. Hao Yao Pao. Ini satu istilah di mana teman-teman mungkin sudah dapat arti dalam bahasa Indonesia. Hao Yao Pao. Hao Yao Pao itu adalah merogoh kocek sendiri gitu ya. Jadi ini satu istilah yang dimana orang China sering pakai. Artinya, oh jadi saya mesti pakai uang sendiri ya gitu ya. Namanya Hao Yao Pao. Hao itu artinya teman-teman tahu ambil sesuatu dari pocket atau kantong masing-masing itu namanya tao. Terus yao itu adalah pinggang. Pao itu adalah tas. Jadi teman-teman kebayang kondisinya tasnya ada di pinggang gitu ya, tas untuk isi duitnya ada di pinggang, terus orangnya ngambil uangnya dari tasnya gitu ya, namanya tao yao pao. Jadi tao yao pao maksudnya arti langsungnya kan kayak gitu ya, merogoh kocek sendiri artinya mengeluarkan uang sendiri. Jadi kadang-kadang kita bilang, aduh mesti keluarin uang sendiri dong ya gitu ya, namanya tao yao pao. Tao ambil ya itu kata kerja, terus kemudian yao adalah pinggang. Misalnya kita suka bilang, 我的腰很疼就是这个腰疼 atau tung boleh ya teman-teman ya. Yao pinggang sorry sebentar kurang G.
Pinggangnya sakit ya. Jadi term di sini teman-teman bisa pakai tung, boleh. Sama ya. Yao term, yao tung, 都可以. Yao itu pinggang. Nah, pau yang tadi mungkin teman-teman tahu bahwa pau, oh pau ini adalah dompet atau tas gitu ya. Pau. Oke. Halo Mas, kita lanjut ya. Angkue, oke. Angkue itu adalah mahal. Jadi teman-teman, kalau dulu mungkin kita kenalnya cuma kue gitu ya. Nah, 这里的东西很贵 misalnya ya. 这里的东西很贵. Nah, mahal ya, cukup satu huruf ini, mahal. Tapi kalau misalnya kita mau bilang ya, barang yang mahal, saya nggak bisa beli. Bahasa Mandarinnya gimana? Saya nggak mampu beli, contoh lah gitu ya. Jadi barang yang mahal, saya tidak bisa beli. Ini sudah, saya mau next halamannya. Barang yang mahal, saya tidak bisa beli. Oke ya, kalau sudah saya lanjut dulu tuh. Kalau di sini boleh teman-teman pakai angkue. Angkue de tongxi. Tadi ada beberapa saya lihat teman-teman pakai hen kue de tongxi, boleh. Terus kue de tongxi juga boleh tanpa embel-embel ang gitu ya. Sebentar. Ang kue de tongxi. Wo 买不起. Ini kita mungkin nggak tahu, saya pernah jelasin nggak? Jadi ada 买不起 verb plus pu plus result ya, artinya saya tidak bisa beli ya. Ini mungkin teman-teman ada yang jawabnya 我不能买, 我不能买 itu boleh, tapi biasanya orang China akan bilang 买不起, 对,买不起. Ya, jadi verb plus result plus pu artinya tidak bisa. Punang de isu ya. Sebentar saya tuliskan. Jadi mai puci ini artinya punang mai de isu. Nah, cuman dia akan lebih sering orang bilangnya mai puci ya. Punang mai. Artinya tidak mampu beli. Cuman orang lebih sering pakai ini ya, angkue de tongxi. Ya, jadi ini ya kira-kira contoh kalimatnya. Kalau angkue teman-teman mau pakai hengkue atau kue saja itu nggak masalah ya, boleh. Cuman angkue itu dia adalah lengkapnya si kue gitu ya. Angkue de tongxi. Hai angkue le, boleh nggak? Boleh ya. Terlalu mahal, terlalu mewah misalnya gitu ya. Hai angkue le. 我不能收 apa itu show 太昂贵了我不能收 ya terima betul ya, barang ini terlalu mahal gitu ya, misalnya dikasih diamond dan teman-teman bilang kayak angkue lah gitu ya, 我不能收 saya tidak bisa terima gitu ya, tidak boleh, tidak jadi tidak bisa terima karena barangnya terlalu mahal. Angkue 我不能收 太 artinya terlalu, 太什么什么了 terlalu ya. Oke, 再来. Kalau mai pu liao itu beda Bu, Ibu Ling, artinya beda. Kalau mai pu ci itu tidak mampu beli. Kalau mai pu liao itu nggak bisa beli karena barangnya terbatas, mai pu liao, atau barangnya sudah nggak keluar lagi.
itu namanya 买不了，所以不一样的意思，买不了。Barangnya sudah habis gitu ya, atau dia nggak produksi lagi gitu ya, namanya 买不了。Udah nggak dapat beli nih di pasaran gitu ya, namanya 买不了，nggak dapat dibeli gitu ya, barangnya sudah habis, makanya nggak bisa kebeli gitu ya, tidak bisa kebeli. Jadi konteksnya berbeda ya, nggak bisa kebeli. Namanya 买不了。Misalnya modulnya saya panjang cetak 400 gitu ya. Jadi apa namanya? 400 buku. Nah, begitu tinggal sisa satu, panjang udah nggak pengen cetak misalnya gitu. Jadi kita bilang 这本书呢买不了了，买不了就是因为不会再有复印了ya. Jadi tidak akan cetak lagi, cuman ini the last gitu ya, terakhir. 所以不一样，买不起 tidak mampu beli ya yang ini. 等一下，oke, saya ganti warna ya. Di sini tidak mampu beli, ini maksudnya. Ya, jadi berbeda konteks ya. Oke, oke ya, cukup jelas ya. Jadi angkue itu adalah lengkapnya dari kue yang kita pernah tahu. Baik, silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjut berikutnya 14 ya. 医疗费, apa itu 医疗费? 医疗 adalah pengobatan gitu ya. 费 adalah biaya. Nah ini kalau teman-teman sudah bisa tahu lah. Oh 医疗费, 医疗 pengobatan. 然后费 adalah biaya. 再来看15, 本来. 本来 itu tadinya, awalnya. Niat awalnya itu namanya 本来. Ini sudah saya lanjut. Misalnya, contoh ya, sorry. Saya kasih contoh kalimat 本来 他很喜欢运动，但不知道为什么突然不喜欢了。本来 tadinya gitu ya. Tadinya dia sangat suka 运动是什么? Olahraga ya. 但不知为什么. Teman-teman tahu tan artinya apa? Tetapi gitu ya. Ini saya singkat. 但是的但. 不知就是不知道的意思ya. Tidak tahu. Ini saya singkat. Kalau enggak kalimatnya panjang banget ya. 不知为什么突然 apa itu 突然 tiba-tiba 不喜欢了 nggak suka ya. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak suka. Tadinya gitu ya dia sangat suka olahraga. 我们可以说本来要去你家，但是下大雨了，所以我不去了呀。本来要去你家。但是下大雨了，所以我不去了。Penilai tadinya gitu ya. Tadinya saya mau pergi ke rumah kamu gitu. Tapi karena turun hujan gede gitu ya. Xia dayu, dayu itu hujan besar. 所以我不去了. Jadi saya nggak pergi gitu ya. Maka saya nggak pergi. 所以我不去了. Jadi penilai itu kita bilang tadinya atau awalnya. Kita bilang niat awal, rencana awal. Itu namanya penilai. 再来是 oh ya Ibu 秀珍 kasih saya kalimat gitu ya. 我本来要去老师的家，但是来不及. Oke, benar ya. Kalimatnya sudah benar, grammarnya juga sudah benar.
Huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. 谢谢 Ibu. 再来，本来想去你家，但是下雨了，我就不能去了。Ya, 谢谢 Caroline. Ini juga kalimatnya benar ya. Beda versi sama saya, tapi benar. Jadi bahasa itu memang ungkapan ya, ekspresi. Yang penting grammarnya benar, susunan katanya benar, penggunaan kosakata benar. Nah, udah. Itu melambangkan maksud yang kita pengen omongkan. Oke, baik. Silakan di screenshot dulu. Ada pertanyaan dari Bu Wanti. Penilai bisa diartikan sebenarnya atau enggak, loh sih? Sebenarnya itu dalam konteks apa, Bu? Karena bahasa Indonesia agak rancu ya. Sebenarnya itu 其实. Kita ada kosakata sebenarnya itu 其实. Nah, kalau penilai ini yang kita bilang tadinya, niat saya mau begini-begini. Tadinya rencana saya mau begini-begini. Itu bilangnya penilai. Nah, kalau yang Ibu bilang sebenarnya, nah saya takut ya, maksudnya sebenarnya dalam kalimat itu apa nih maksud yang terkandung ya. Jadi kalau 其实 itu ada sebenarnya. Dan sebenarnya di sini artinya, oh oke ya, tempat saya terbatas. Teman-teman sudah selesai screenshot? Jadi lebih baik mengartikan arti langsungnya gitu ya. Saya tahu mungkin bahasa Indonesia boleh kok kita bilang sebenarnya saya mau pergi ke rumah kamu. Tapi karena hujan ya jadi saya nggak pergi gitu ya. Nah sebenarnya di situ ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud di bahasa Mandarin yang 其实 itu adalah sebenarnya arti langsung. Nah ini mungkin saya mau kasih kalimat teman-teman bisa bedain konteksnya. Halo Ma, sudah? Oke, baik. Kita lihat ya, 其实. Nah, itu yang teman-teman perlu hati-hati. Arti itu arti sebenarnya. Jangan arti tanggapan. Jadi gini, saya lihat ada satu murid sering tanya saya gitu ya, 老师, kalau saya cari Mandarin di Inggris, itu kayaknya semuanya sama gitu ya. Kayak berpikir, semua dia keluarin sama gitu ya. Tapi arti sebenarnya nggak sama gitu. Jadi dia suka konfirmasi, saya bilang nggak sama. Makanya saya menyarankan kalau teman-teman belajar kosakata, sebisa mungkin arti kosakata itu dari arti bahasa Mandarinnya. Ya, jadi karena yang translate itu adalah manusia. Kadang-kadang dia punya perspektif gitu ya, beda-beda. Nah, itu yang membuat arti yang keluar beda-beda gitu. Ya, jadi baik, halaman sebelumnya silakan. 但是, oh, 但是 adalah tetapi, Bu. 但是, ini D ya, oke benar. Ini tetapi. Oke, halaman sudah? Sudah, saya lanjut ya. Baik. Tadi saya mau kasih contoh kalimat 其实 gitu ya. Um, 其实它不坏，只是不太会说好话. Oke ya, jadi 其实 itu sebenarnya, maksudnya kayak kenyataannya kita bilang ya. Tadi ada siapa yang kasih tahu saya? Dia bilang ini artinya kenyataannya ya, atau oh bukan ya, bukan, bullshit. Oh waktu itu, bukan Bu Santi ya. 其实 itu kayak kenyataannya. Nah ini contoh kalimat saya. 其实 sebenarnya, atau kita bilang kenyataan. Ya, makanya perlu diperjelas nih bahasa Indonesianya harus clear gitu ya. Sebenarnya dia tidak jahat. Why itu adalah jahat. 只是 hanya saja 不太会说好话. 不太 itu tidak terlalu.
tidak terlalu bisa ngomong kata-kata yang manis lah gitu ya, kita bilang ya. Kata-kata yang bagus. Ada kan? Pernah nggak ketemu orang tuh sebenarnya dia nggak jahat. Cuma dia ngomongnya ya ceplos-ceplos. Nggak bisa ngomong yang terlalu di packing gitu ya. Maksudnya dibungkus dengan kata-kata yang indah. Nggak bisa. Ya udah. Yang penting hatinya baik gitu ya. Nah itu sebenarnya. Jadi kita bilang kenyataannya dia tidak jahat. Hanya saja tidak terlalu bisa ngomong kata-kata yang bagus ya. Jadi mendingan hatinya bagus ya daripada kata-katanya bagus ya teman-teman ya. Oke, silakan. Jadi ini perbedaan ya, Cishi. Iya benar, Yunita bantu saya translate ya. Sebenarnya dia tidak jahat, hanya saja dia tidak bisa ngomong baik. Baik itu maksudnya kata-kata manis di sini maksudnya ya. Oke, ada Carolina. Carolina bilang, 其实我不喜欢他，但是我不想让他伤心. Oke, baik. 其实 sebenarnya, berarti kenyataannya si Carolina dari kalimat ini, saya tidak suka dia, tapi saya juga tidak ingin dia sedih gitu ya. 不想让他伤心. Sudah benar Caroline untuk apa namanya penggunaan 其实 dan kalimatnya sudah benar ya. 谢谢您. Terima kasih untuk tambahan kalimatnya. Oke, jadi cukup jelas. Penlai sama 其实不一样, beda ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Teman-teman silakan screenshot dulu. Jadi kalau tadinya itu teman-teman boleh tambahkan penlai tadinya itu adalah rencana. Rencana awal, niat awal. Niat awal teman-teman paham ya. Misalnya niat awal saya mau ngajak dia makan. Tapi nggak jadi deh karena saya nggak keburu mau ke kantor misalnya gitu ya. 本来要约他一起吃饭，但是我要去公司，所以来不及了。Ya, jadi karena saya mau ke kantor nggak keburu ya. Penlai. Jadi penlai teman-teman boleh tambahkan di kosakata masing-masing. Konteksnya lebih ke rencana, niat awal gitu ya. Rencana awal tadinya gitu. Oke, baik. Kita akan lanjut nomor 16. 用处. 用处 itu adalah kegunaan ya. Di sini dia adalah kata benda, kegunaan. Mungkin teman-teman suka beli apa ya? Contoh. 我想一下. Coba saya pikir ya, misalnya, oke. 这个产品的用处是什么? Apa itu 产品, teman-teman? 这个产品的用处是什么? Iya, produk ya, betul. 谢谢 Ibu Yuni. Produk. 用处 berarti kegunaan. Jadi teman-teman bisa beli satu produk, bingung gitu ya, kegunaannya apa, teman-teman boleh tanya. 这个产品的用处是什么? Oh, produk ini fungsinya buat apa? Kegunaannya buat apa gitu ya. Makanya jangan beli sesuatu yang nggak tahu gunanya gitu ya. Jangan beli sesuatu yang teman-teman tidak tahu gunanya. Terutama beli asuransi. Jangan beli asuransi karena nggak enak hati ya. Jadi beli asuransi harus tahu gunanya buat apa ya. Oke, baik. Lanjut. 世事难料. Nah, teman-teman boleh lihat nomor 17. Teman-teman mungkin lihat Laoshi ini huruf Mandarinnya sama gitu ya. Kenapa? Sorry, huruf Mandarinnya beda gitu ya. Kenapa pindinya sama gitu? 世事难料. Di atas saja ya. 难料. Ya, karena ini ada huruf pinyin yang sama, cuman saya perlu tunjukin teman-teman bahwa mereka berbeda gitu ya. Shi yang pertama adalah 世界的世. Apa itu 世界的世? Dunia. Ya. Terus shi yang kedua saya rasa teman-teman tahu apa ya shi kedua, teman-teman?
Ya, urusan, masalah ya. Urusan, hal, atau masalah. Itu yang kedua ya dari huruf Mandarin. Makanya kenapa saya selalu motivasi teman-teman, yuk lanjut ke huruf Mandarin. Nggak bisa cuma berdiri pakai pingin gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, pinginnya sama loh, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Dan huruf Mandarin itulah yang memberikan arti ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Nan liao, nan itu artinya sulit. Liao 是预料，预料就是tebak. Menebak ya, tebak. Jadi kita bilang prediksi ya, tebak atau prediksi. Sehingga kata-kata ini biasanya orang suka bilang bahwa hal di dunia ini kita sulit untuk bisa tebak. Hari ini baik-baik saja, belum tentu besok baik-baik saja. Itu namanya 世事难料. Hari ini sehat-sehat saja, belum tentu besok juga sehat-sehat ya. Bersyukur besok masih sehat-sehat. 10 tahun lagi tidak tahu akan terjadi apa. Jangankan 10 tahun ya, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi juga tidak bisa tahu. Makanya kita bilang 世事难料. Jadi teman-teman perlu ada apa ya? Rencana kedua, ada safety plan ya, ada rencana keamanan seperti apa karena hidup di dunia itu memang tidak ada yang pasti ya, seperti itu. Makanya kita bilang 世事难料. Semua di luar prediksi, di luar dugaan. Betul Pak Adi, betul Jennifer ya. Jadi hal-hal di dunia ini memang sulit diprediksi. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya tungguin teman-teman ya. Halo Ma, oke ya. Ada beberapa orang sudah bilang sudah. Baik. 好的，再来 kita lanjut berikutnya. 等一下，世事难料。接下去是年纪. Oke, baik. 年纪是什么? Usia gitu ya. Teman-teman masih ingat modul 1. Papa kamu usia berapa? Bahasa Mandarinnya gimana? Papa kamu usia berapa? Oke ya, teman-teman lagi ketik nih. Papa 多大年纪? Benar nggak? Oke ya, jadi ini sangat sopan sekali menanyakan umur kepada orang yang lebih senior ya. 多大年纪 atau orang bilang 多大岁数 boleh juga. 岁数 atau tadi saya ada baca Tensya ya. Bentar. Jadi ada siapa? 多大年龄 boleh Ibu Mary ya. 年龄 juga boleh, betul. Ini boleh, artinya kita menanyakan usia kepada orang yang lebih senior gitu ya. Selain itu tidak ada lagi ya teman-teman ya. 你爸爸多大年纪? 你爸爸多大岁数 sorry 年数岁数对不起岁数 sama usia ya, jumlah usia gitu ya. Shu ini jumlah. Nianling juga boleh ya. Ini semua sopan menanyakan usia orang yang lebih senior. Nih, Papa, 今年多大? Perlu tambahkan 多大 ya, teman-teman. Artinya berapa? Berapa usianya gitu ya. Tapi bahasa Mandarinnya kita ngomongnya begini. Nih, Papa, 多大年纪? Nih, Papa, 多大岁数? Nih, Papa, 多大年龄? Nggak pakai show sih, nggak pernah. Saya belum ini. Mungkin ada contoh kalimat nggak, Xiaoming? Kalau show itu adalah mengucapkan panjang umur, mungkin kebalik di situ. Ya, jadi 健康长寿 ya. Kalau itu ucapan kita buat dia supaya panjang umur ya. 健康长寿.
Ya, kebalik mungkin di situ ya. 长寿 ini sorry. 健康长寿 sehat dan 长寿nya panjang umur ya. Kalau mungkin satu lagi kita pernah bahas tentang 今天是我爸爸的75岁，sorry， 75岁大寿. Apa itu maksudnya 大寿? Ini mungkin udah tahu ya. 今天是我爸爸的75 usia 75 gitu ya. 75 75. 岁 usia 大寿 itu adalah ulang tahun besar ya, 大寿. Jadi di sini 大寿 artinya ulang tahun besar, maksudnya ya kita bersyukur ya, misal papa kita bisa sehat-sehat sampai usia 75 ya, ulang tahun besar. Di sini pakainya show. Tapi kalau usia kita pakai di sini. Karena belum tentu yang ditanyain itu sudah berusia lanjut. Bisa juga cuma 55, tapi karena dia adalah orang tua teman kita, ya lebih baik kita tanyanya pakai pertanyaan ini supaya sopan. Seperti itu ya, supaya lebih sopan. Baik, ini silakan di screenshot dulu ya. Jadi, 今天是我爸爸的75岁大寿. Teman-teman tahu ya artinya ya. Hari ini adalah ulang tahun besar papa saya. Maksudnya ulang tahun papa dia karena papanya udah usia 75 tahun ya. Kita kayaknya pernah bahas ya di mana gitu. Makanya saya ingat, oh mungkin teman-teman ketukar ya, show. Oke. 年纪有多大? Oh boleh Bu Wanti ya, ditukar dibalik gitu ya. Jadi usia papamu berapa besar gitu ya? 你爸爸的年纪有多大? Boleh Ibu, boleh ya. Karena kosakatanya sama, cuman dibalik aja dan formatnya benar ya. Oke, baik. Oh ya, Cina ada satu ya, 谢谢. 谢谢. Tadi siapa ya? Oh, Xiaoming ya. Oke.再来, sudah selesai? Saya boleh lanjut kosakata berikutnya. Kalau sudah, tadi nianci, udah ya. Oke, lanjut. Siang, oke. Siang ini kita sudah pernah bahas ya. Siang itu adalah seperti atau mirip ya. Kayaknya kita pernah bahas ya. 你很像你爸爸，很像你爸爸. Kamu mirip gitu ya. Jadi ini mirip. Kalau orang dan orang, kamu sangat mirip dengan papamu. Ya, 你很像你爸爸. 对，像 mirip. Tapi kalau seperti itu digunakan untuk benda. Misalnya 今天的月亮很圆，很像我们的桌子. Misalnya contoh ya, jadi perumpamaan bahwa 今天的月亮, apa itu 月亮? Bulan ya, 很圆, 圆 apa itu 圆 teman-teman? Bulat ya. 很像, nah di sini jadi seperti gitu ya, perumpamaan seperti mejanya kita. Contoh, ini cuma contoh. Jadi siang bisa dua konteks, kalau misalnya manusia kita bilang mirip, kalau benda kita bilang perumpamaan seperti ya. 再来我们是好朋友. 我们是好朋友. 大家都像是一家人.
别客气 jadi jangan sungkan-sungkan gitu ya. 我们是好朋友 kita adalah teman baik 好朋友大家都像是一家人 jadi kita bilang oh semuanya kita seperti ya siangnya seperti gitu ya adalah 一家人 apa itu 一家人 sekeluarga ya 别客气 jangan sungkan misalnya teman Anda masih sungkan-sungkan Anda boleh bilang 我们是好朋友大家都像是一家人了别客气 jangan sungkan oke silakan di screenshot dulu ya jadi siang bisa mirip bisa seperti halo Ma kalau sudah saya lanjut halaman berikutnya ya oke iya benar ya Sisi Caroline sepertinya Caroline-nya sudah bagus ya, sudah hebat nih, udah punya basic ya. Jadi sepertinya dia sudah bisa ya. Artinya sudah benar. Sisi Caroline ada Xiaoming kasih saya kalimat ya. 你的个子很像爸爸，还是你的个子和爸爸很像？哦，dua-duanya boleh Xiaoming. Itu cuma gaya kalimat saja. 你的个子很像爸爸。还是 ya atau dua-duanya boleh ya 你的个子和爸爸很像 boleh ya dua-duanya boleh 很像 boleh diganti 好像吧你好像你爸爸 Ibu Eliana ya 好像 itu kayak jarang ya Bu ya kalau menggantikan jadi ni 很像你爸爸 sangat mirip papamu kalau 好像 itu sepertinya karena berbeda arti Ibu Eliana jadi jangan digantikan karena beda gitu ya oke jadi ini sudah tadi katanya ada yang belum screenshot ya sebentar saya baru lihat scroll oh Ibu Esther sudah oke baik kalau sudah saya lanjut dulu ini juga sudah tadi saya bilang mau jelasin apa ya oh 好像 ya beda arti jadi kayak oh ini ya sambil di halaman ini 你很像你爸爸 sama 你好像你爸爸 itu beda arti teman-teman nggak bisa disamain 很像你爸爸 sangat mirip papamu gitu ya tapi kalau 好像 itu gini 他好像很不喜欢 oh jangan 很不喜欢 lagi deh kita ganti ya 很不高兴 mungkin teman-teman bisa nangkap arti saya ya 他好像很不高兴 ya dia sepertinya gitu ya jadi 好像 itu sepertinya kayaknya teman-teman suka bilang bahasa Indonesia kayaknya gitu ya dia kayaknya sangat tidak senang ya dari raut mukanya kayaknya tidak senang kayaknya itu namanya 好像 ya ini nggak ada satu ya saya takut teman-teman lihatnya agak kausing sampai sini cukup jelas ya jadi 好像 sama 像 itu berbeda kalau ini sepertinya berarti orang yang ngomong kalimat ini menebak-nebak kayaknya dia marah deh gitu ya kayaknya dia nggak seneng kayaknya belum tentu juga kan kadang-kadang orang ekspresinya memang begitu gitu ya tapi kalau balik ya sebentar kalau siang ini benar-benar memang mirip gitu ya beda konteks teman-teman dapat ya perbedaannya ya kayak 你很像你爸爸 berarti memang benar-benar mirip gitu ya bukan sepertinya lagi ya karena dia ada anak papanya kan gitu jadi sepertinya itu 好像所以不一样 beda ya saya boleh jawab itu beda kayaknya kalau bahasa Indonesia ya sepertinya 我好像见过他 iya betul Yunita ya saya sepertinya pernah ketemu dia 我好像认识他 ya Xiaoming juga benar ya saya sepertinya kenal dia Ibu Li kasih saya kalimat apa ya? 她们姐妹像双胞胎一样 ya betul. Kalau di sini siang karena ya memang mirip ya mereka kakak beradik seperti kembar kata Ibu Li. Jadi beda ya. Itu menjawab pertanyaan Ibu Eliana. Oke, baik kita lanjut lagi berikutnya.
刚才是什么？哦，像ya. Oke. Lanjut nomor 20, anwen. Anwen itu adalah aman dan stabil. An mungkin teman-teman tahu ada ping an. Sorry, saya lupa ganti warna. Ping an itu apa? Ping an itu adalah aman gitu ya. Oke. Ping an aman, selamat gitu ya. Namanya ping an, selamat. Oke, terus kita lihat wen. Wen-nya itu adalah wenting. Apa itu wenting? Stabil. Jadi ini adalah gabungan dari an, wen. An, wen itu adalah sudah aman, stabil lagi gitu ya. Namanya an, wen. Saya rasa semua orang pengen ya ada lingkungan yang seperti itu. Betul-betul. Jadi semua orang pengen lingkungan yang aman dan juga stabil gitu ya. Jangan tiba-tiba ada begini, tiba-tiba begitu ya. Anwen, wenting的wen是 stabil. Oke. Kalau tidak stabil, mungkin teman-teman suka bilang, oh nggak stabil nih gitu ya. Kayak yang main saham tuh bilangnya, aduh harganya nggak stabil ya. Iya, 不稳，谢谢. Ada siapa ya? Ada Ibu Zhihui, ada Ibu Yuin, ada ya 不稳定的意思，对，sama ya. 不稳定. Ada Ibu Rina, ada Xiaoming, ada Ibu Christine ya. 谢谢 ya. Oh, 可以, 不稳定 juga boleh, nggak stabil ya. Cuma kadang-kadang orang bilangnya 不稳. 不稳 artinya tidak stabil. Sama kok, lengkapnya 不稳定 ya, tidak stabil. Saya kasih satu contoh kalimat ya, kebetulan keingat gitu ya. Nih, Chan. Tuh. Chan 不稳. 还要去上班吗? Apa artinya? Pasti bisa tebak ya. Iya benar. Sisi Yuin ya, kamu berdiri udah tidak stabil, masih mau ke kantor gitu ya. 你站都站不稳，还要去上班吗? Masih mau ke kantor kah gitu ya. Mungkin teman kita sakit, kita jengukin dia gitu ya. Terus dia bilang, udah saya juga masih mau ke kantor gitu ya. Jadi maksudnya dia masih sakit, masih lemah, berdirinya, Chan ini berdiri gitu ya. Berdirinya udah nggak stabil, masih mau ke kantor ya gitu ya. Chan do chan bu wen, hayao qu shangban ma. Nah, kalau ini benar-benar orang yang hebat ya. Apapun kondisi dia tetap akan tanggung jawab gitu ya, kerja masuk kantor. Baik, ya, 谢谢大家. Arti yang teman-teman ketikin ke saya sudah benar semua ya. Ini udah hebat-hebat berarti. 好, 再来 kita lanjut ya. Anwen sudah, 病倒. Oke, lanjutnya ada 病倒. Ping adalah sakit atau penyakit. Masih ingat ya? Nah, sekarang tau. Tau itu adalah jatuh. Mungkin teman-teman ini sudah hao lemah. 好了, ya kita lanjut ya dari tau. Tau itu adalah 跌倒. Apa itu 跌倒? Jatuh ya, 跌倒. Jadi 病倒 itu jatuh sakit gitu ya. Kalau di situ jadi jatuhnya kiasan gitu ya. Jatuh sakit namanya 病倒. Misalnya 他这几天, apa itu 这几天? 病倒了. Iya, jatuh sakit ya. 这几天 beberapa hari ini. Beberapa hari ini gitu ya. Jatuh sakit, 病倒了. Jatuh sakit. 所以不能来上班 misalnya ya. Jadi dia beberapa hari ini sakit gitu ya, nggak bisa ke kantor. 病倒了. Tadi saya kepikiran mau kasih teman-teman apa ya? Tahu. Ya, tadi kepikiran. Cuma karena tulisnya kalimat ini jadi kelupaan. Nanti ya coba ya. 病倒.
Beda jatuh sama orang jatuh. Maksudnya gimana? Jatuh ini jatuh jatuh benaran ini nih. 我昨天 contoh ya, ini jatuh benaran. Maksud kamu begini kan gitu ya. 昨天跌倒了，不小心跌倒了 ya gitu ya. Tidak hati-hati jatuh. Ini jatuh benaran jatuh. Kalau yang di buku kita ping tau, dia ambil taunya gitu ya. Kita bilang jatuh sakit gitu. Ah, dia tahu. Kalau dia tahu ini jatuh untuk orang gitu. Kalau untuk benda,我们说掉了东西，掉了，掉 ini jatuh. Untuk benda, barang ya. Benda atau barang. Nah, jadi jatuhnya memang beda ya. Kalau ini dia taunya untuk orang atau manusia. Kalau tiao ini jatuhnya untuk barang. Mungkin teman-teman dari kalimat bisa lebih jelas ya. Tungsi, tiao le. Misalnya saya duduk terus barang saya terjatuh, saya nggak tahu. Teman-teman kasih tahu, 老师你的东西掉了啊，就是这个掉 jatuh ya. Oke. Kalau jatuh hati, 我们说爱上. Jadi nggak pakai tau ya, beda ya. Jatuh hati kita bilang 爱上, pakai partikel 上 ya. 我爱上了他妹妹 misalnya ya, saya jatuh hati sama adik perempuannya, 爱上. Shangnya sebenarnya shang nada 4, tapi kadang-kadang dibaca nada 5 juga ya. Ini namanya jatuh hati. Tapi 不一样 ya, beda ya, nggak bisa ditranslate langsung. Oh jatuhnya jadi bisa buat jatuh hati ya, nggak bisa ya. Berbeda kosakata. Oke, 再来是ibu 秀珍，杯子倒下来。yang ibu maksudnya kebalik gitu. Jadi gini, ini kan huruf Mandarinnya begini. Dia baca nada 3 gitu ya. Nah, kita huruf yang sama tapi bacanya nadanya beda dan itu artinya tuang, tapi nada 4, tahu? Tuang. Tapi bacanya nada 4, Bu. Kalau nada 3 biasanya jatuh. Ya, jatuh yang kayak kiasan, tapi nggak semua jatuh gitu ya. Sama jatuh yang beneran jatuh, tie tau ya, kayak gitu. Ya, jadi kejawab ya Ibu Xiuzhen. Kalau misalnya Ibu mau bilang tuang teh, ini tau cha, 就是这个倒茶 tuangkan teh, cha adalah teh. Oke. Ya, jadi cukup jelas ya. Makanya saya bilang teman-teman balik lagi tetap harus kenal huruf Mandarin. Jadi tahu huruf Mandarin ini dia ada 2 cara baca ya, artinya berbeda. Nah, itu yang perlu teman-teman kuasai juga gitu ya. Oke. 老师 ini taunya kebalikan ya. Oh iya betul, artinya kebalikan juga bisa ya. 我倒要看看, tapi ini harus tahu. Nada 4 ya. 我倒要看看你有多厉害 gitu ya. Contohnya saya sambungkan ya pertanyaan Yunita. 我倒要看看你有多厉害. Jadi saya mau lihat kamu seberapa hebat. Artinya kayak kita mungkin orang muji kita hebat. Terus tapi dia juga nggak senang gitu ya. Nah begitu dia nggak senang, kita bilang ya udah saya mau lihat kamu tuh apa ya hebatnya sampai seberapa gitu ya. 我倒要看看你有多厉害 misalnya gitu ya. Oke, Jennifer kasih saya kalimat他的爸爸1年前病倒了. Betul Jennifer ya, kalimatnya sudah benar. Gelasnya terbalik, tahu nada 4 ya. Oke. Gelasnya kebalik nada 4. Ya, ada kalimat dari Ibu Liing ya, sambil saya tunggu teman-teman screenshot. 地板很滑，小心摔倒啊，摔 jatuh boleh Ibu, 跌 juga boleh, 摔 juga boleh ya, sama. Tapi di sini kalau jatuh berarti bacanya nada 3. Kalau tuang atau kebalikan gitu ya, kita bacanya nada 4 ya, puyang. Iya, beda nada betul Yunita. Oke.
Sudah screenshotannya? Saya boleh lanjut berikutnya. Halo, oke, halaman sebelumnya ya Pak Khaili ya. Yang ini kah, Pak? Boleh. Sambil saya tunggu. Sambil ditunggu ya. Halo, oke, Yang terakhir kata Ibu Judi. Baik, silakan. Oke. Halo, Mah. Halo, halo, 不客气 Ibu ya. Lanjut tadi sampai berikutnya pingtau, jatuh sakit ya. Sekarang kita bilang lianlei. Oke, mungkin teman-teman ada yang tanya saya gitu ya. Wah, Laosu ini saya kenal huruf Mandarinnya yang ini. Sebentar ya. Ini saya tahu loh Laosu, bacanya ada 4. Lei artinya artinya apa? Capek, ya betul. Tapi enggak bacanya ada 4 ya. 我今天很累, ya betul. 谢谢 ada Caroline, Ibu Nani dan Brandon ya. Lei capek. Misalnya 我今天很累. Oke, 很累. Ada ya capek. Nah, ini bacaan ada 4. Terus mungkin teman-teman tanya saya ya, terus ini kok bacanya ada 3? Komputernya salah ya? Enggak. Kalau yang lianlei gitu ya, lianlei. Saya bahas dulu yang kosakata kita. Lianlei itu artinya merepotkan. Merepotkan itu beda sama maafan gitu ya. Menyusahkan, betul. Misalnya kita bilang, saya kasih contoh kalimat ya, biar teman-teman tahu maksudnya lianlei ini menyusahkan kayak gimana gitu. Misalnya, 我病了，需要很昂贵的医疗费. Ini saya ambil kosakata dari buku aja ya. Oke, 我病了，需要很昂贵的医疗费。连累了我的家人. Oke, teman-teman mungkin sudah bisa tahu gitu ya. Oh, 我病了 gitu ya. Saya sakit, 需要 butuh gitu ya. Butuh biaya pengobatan ya. 医疗费 itu biaya pengobatan yang sangat mahal. Lianlei ya, menyusahkan gitu ya. Betul, melibatkan dan ya keluarga kita nggak mungkin diam-diam doang, bener nggak? Mereka pasti pikirin cara supaya bisa bantu kita, misalnya gitu ya. Jadi kita merasa yang berat itu gini loh, kadang-kadang kita sakit sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi beban moral dan mentalnya adalah kayaknya kita sakit terus ngerepotin orang rumah. Nah, itu yang memang bebannya berat sekali, teman-teman ya. Jadi nggak sebanding sama maksudnya sakit fisiknya. Enggak, kadang-kadang sakit fisiknya nggak seberapa, teman-teman. Tapi beban pikiran bahwa kita merepotkan orang rumah, itu yang benar-benar berat. Ya, namanya lianlei. Lianlei, 我的家人. Jaren itu keluarga gitu ya, family. Seperti itu ya. Jadi kayak dari contoh ini teman-teman langsung tahu, oh lianlei di sini lebih ke apa ya? Menyusahkan ya. Nah, bedanya sama maafan, maafan itu tahapannya nggak separah lianlei. Kalau lianlei ini gini loh. Kalau ada orang tua atau keluarga kita yang sakit, kita mungkin misalnya lah contoh harus pakai biaya sendiri. Tapi karena nggak ada biaya, kita ikut minta sumbangan. Itu namanya lianlei. Berarti capek banget kan, semua keluarga harus repot banget. Nah, kalau maafan itu kayak cuman minta tolong, ya udah repotin kamu ya.
nggak apa ya, levelnya berbeda sih. Jadi kayak teman-teman bilang minta saya jelasin ini. Nah, karena teman-teman sungkan, teman-teman bilang sama saya, maafan laushi gitu ya. Jadi repotin laushi deh, jelasin ulang. Nah, itu maafan, boleh. Tapi nggak sampai lianlei, nggak sampai karena saya nggak perlu keluarin yang namanya tenaga, terus uang, segala macam gitu ya, membebankan sih. Nah, bantu saya temukan kosakata bahasa Indonesia ya, membebankan, membebankan ya. Sisi Ibu Xiuzhen. Ya, seperti itu ya. Jadi beda. Oh, tingkatannya beda betul. Kayak maafan, kita minta tolong orang, sekedar minta tolong pakai maafan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini udah sampai menyusahkan, membebankan, nah itu namanya lianlei. Oke. Nah, terus lei-nya dipakai di mana lagi? Silakan teman-teman, tempat saya habis, jadi screenshot dulu ya. Ya, saya sakit, butuh biaya pengobatan yang mahal, merepotkan anggota keluarga. Oke. Ya, berarti benar ya. Oke, sisi aja sudah bantu saya temukan bahasa Indonesianya ya, yang mewakili. Haulema, sudah? Tole, ya betul. Betul Yunita, boleh pakai tole. Ya, tole. Lianlei, tole itu yang sama. Oke, kalau sudah, saya lanjut dulu tadi. Oh, lei. Lei-nya dipakai di mana? Leiji. Leiji itu artinya menimbun, mengumpulkan ya. Leiji. Ini lebih ke makna kiasan. Jadi gini contohnya. Hanyu, 知识需要常年累积，不是一两天的。Ini Tian ya, T-I-A-N. Saya tulis agak ini. 汉语知识需要常年累积，不是一两天的事情，atau 功夫也可以ya. Mungkin teman-teman tahu gitu ya. 汉语知识 apa itu 知识 teman-teman? Iya, pengetahuan ya. 汉语知识 pengetahuan bahasa Mandarin butuh 常年累积。常年累积 itu adalah dikumpulin, ditimbun sepanjang tahun. Jadi tahunnya panjang, nggak cuma 1-2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun gitu namanya 常年. Jadi ini jangka waktu yang panjang ya. Jangka waktu yang panjang. Chang, panjang, nian, tahun. Ya, bertahun-tahun ya. Leiji, ditimbun gitu ya, menimbun. 不是 bukan 1-2天的事情。1-2天itu 1-2 hari. Jadi memang pengetahuan itu butuh apa ya, timbunan jangka panjang gitu ya teman-teman ya. Bukan hal sehari 2 hari. Jadi teman-teman perlu bersabar, berproses. Jangan sampai keluar dari prosesnya ya. Kalau keluar dari prosesnya nggak bakal dapat apa-apa. Jadi memang harus sabar di proses ya teman-teman. Seperti itu ya, namanya 汉语知识需要常年累积，不是1-2天的事情。Oke. Ya, jadi ini namanya leiji di luar dari yang kita bahas di buku. Mungkin teman-teman jadi tahu, oh kalau ketemu yang ini berarti bacanya lei, nada 3 ya, leiji, menimbun. Huruf Mandarinnya begini. Leiji.
Huruf Mandarinnya begitu. Jadi kalau begitu, oh ketemu dua huruf ini, maka teman-teman tahu, oh ini bacanya nada 3 karena dia memang satu kesatuan, satu kosakata gitu ya. Cile, cile. Oh cile juga boleh, ya. Caroline, boleh ya. Oh iya, Mama Leci. Ya, ini lirik lagunya si Jerry ya, Yunita ya. Betul. Leji itu ya, menimbun, ditimbun, mengumpulkan ya. Biasanya maknanya sangat apa ya? Kita bilang konotasi banget gitu ya. Jadi kayak ada gaya bahasa yang hiperbola namanya leji gitu, meninggi-ninggikan. Ya, cile boleh ya, Caroline. Terjawab ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Leji, lian lei. Oke, lanjut nomor 23. Zhuge Liang. Zhuge Liang, teman-teman ada ikut kelas Samkok? Ayo, yang ikut kelas Samkok siapa? Pasti tahu Zhuge Liang ini siapa? Zhuge Liang ini salah satu, ini nama orang teman-teman. Salah satu Perdana Menteri di Samkok gitu ya. Oh, shiqing ini adalah hal atau urusan. Ya, jadi Zhuge Liang ini pintar banget. Dia ahli perang, ahli strategi, dan dia memang di zaman Samkok ya. Jadi karena dia pintar makanya diangkat jadi Perdana Menteri, betul. Nanti teman-teman boleh ikut kelas Samkok ya. Ada Zhuge Liang. Nanti teman-teman boleh belajar apa namanya strategi-strategi dia yang luar biasa bagus gitu ya. Nah, teman-teman boleh ikut kelas Samkok ya. Kita lanjut. Cao Chuan. Cao Chuan mungkin kemarin sekilas saya pernah jelasin gitu ya, bahwa Cao Chuan itu adalah perahu dari rumput. Perahu dari rumput ini ya dari kayu, dari bahan-bahan yang rumput ya teman-teman, di mana ini ada perahu zaman dulu. Seperti itu ya, Cao Chuan. 再来是借鉴，借鉴 kita bilang pinjam panah. 借 itu pinjam, 见 adalah panah ya. 借鉴 pinjam panah. Kalau 借钱是什么？借钱 iya pinjam duit ya. Baiklah, pinjam duit. 对，很好。所以借 ini adalah pinjam. Nanti teman-teman tinggal kombinasikan sama kosakata yang mana gitu ya. 借钱. Kalau ini 借鉴, 鉴 adalah panah di sini ya. Oke, lanjut. 假设, 假设 itu adalah umpama. Kita bilang perumpamaan ya, umpama. 假设. 假设. Umpama. Mungkin saya kasih contoh ya teman-teman ya, 假设. Ni 可以假设已经很棒了. Apa itu 很棒了? Sebentar. Ini mungkin teman-teman sering dengar kata-kata motivasi gitu ya. 自信. Sebentar. 所以你会很自信的. Kan gini ya, teman-teman. Teman-teman pernah tahu nggak bahwa kadang-kadang kita perlu berpura-pura. Umpama kita udah hebat banget, sehingga menjadi benar-benar hebat. Jadi mungkin apa ya, kayak semacam kita benar-benar bisa nempatin diri kita itu hebat gitu ya. Tapi bukan sombong ya. Ini untuk niat positif di mana kita bisa jadi percaya diri. Jadi teman-teman kalau orang yang nggak pede, biasanya saya coaching. Saya kasih dia tips di mana dia bisa membayangkan apa ya, suasana yang membuat dia paling hebat. Kan semua orang punya prestasi gitu ya. Jadi begitu dia membayangkan prestasi dia sangat hebat, maka dia akan menjadi sangat pede.
Nah, ini contoh kalimat yang sering saya pakai. Kamu boleh mengumpamakan diri sendiri itu sudah sangat hebat, sehingga kamu akan menjadi sangat pede. Itu caranya ya. Jadi teman-teman semua orang punya apa ya kita bilang state. State itu adalah kondisi di mana dia pernah pede, tapi sekarang dia lagi nggak pede, sehingga saya bisa bantu dia untuk recall memori dia waktu dia sangat pede. Nah, ditaruhin di sini gitu ya, kira-kira begitu. Makanya saya akan pakai 你可以假设已经很棒了，所以你会很自信的。Apa itu 自信? Percaya diri ya. 很棒, sangat hebat. 假设 umpama ya. Yang kita bahas umpama. Ini. 所以 maka kamu akan merasa sangat percaya diri. Ya, seolah-olah betul. Sisi Jennifer ya. Jadi ini adalah seolah-olah perumpamaan, betul, sugesti Ibu Mary. Ya, jadi caranya gitu teman-teman ya. Kalau udah tahu caranya teman-teman tinggal praktekin sendiri. Itu rasanya pasti beda gitu ya. Kalau 假如 和假设不一样 Ibu, mungkin saya perlu save untuk saya jelasin minggu depan ya. Jadi 假如 和假设不一样. Oke ya. Silakan di screenshot dulu gitu ya. Oke, teman-teman, sebentar. Teman-teman screenshot dulu, nanti saya balik ya. 等一下。Oke, iya, 刚才有电话进来, ada telepon masuk ya. Baiklah, saya baru lihat juga ya waktunya kita sudah sampai juga. 没关系, 我们下星期再继续, kita lanjut lagi minggu depan. 我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢大家，谢谢班长，谢谢老师，老师再再见。见。谢谢老师，谢谢班长，再见。谢谢班长，再见。老师，周末愉快。